Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir ya dalam acara pertemuan seperti biasa tentang bulanan. Di sini saya akan membahas di sesi 12 yaitu pencegahan dan penelantaran dan eksploitasi anak. Di sini saya akan menjelaskan langkah kedua ya tentang pengertian penelantaran. Penelantaran ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya mau tahu nih apa sih itu penelantaran, ada yang tahu nggak? Ya, Mungkin Bapak Ray apa? tidak dilakukan tanggung jawab Tidak dilakukan tanggung jawab oleh siapa Pak? oleh kedua orang tuanya. Oleh orang tua kepada anaknya ya. Ya. Oke, bisa ya. Mungkin pendapat Ibu Edah bisa dijawab. Orang tua tidak mengurus anaknya. Tidak mengurus anaknya ya. Oke, berarti tepuk tangan ya jika anaknya. Terima kasih jawabannya. Berarti Bapak Ibu ini sudah mengetahui ya sedikit apa itu penelantaran ya, penelantaran. Oke, baik. Nah, sebelum ke pengertian penelantaran, nah di sini ada sebuah kisah ya, kisah anak bocah berusia 12 tahun itu bernama Tasripin. Nah, nanti kita bisa ambil pelajaran dari situ. Coba dibuka buku pintarnya halaman 33 ya, bisa di situ ada cerita bocah Tasripin yang ditinggalkan orang tuanya. Oke, sebelumnya kalian bisa bantu baca ceritanya nggak? Saya Pak. Boleh, Ibu Ayu nanti bacain ceritanya ya. Mohon yang lain untuk mendengarkan. Oke, silakan Bu Edah. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Urak, kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin berusia 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30-40 ribu sehari. Itu bisa buat beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik, jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Oke, cukup ya. Terima kasih kepada Ibu Eda sudah bisa membacakan cerita Tasripin ya. Nah, di sini itu termasuk apa? Penelantaran atau bukan? Termasuk penelantaran. Ya, termasuk penelantaran Tasripin ya. Oke, di sini ada pertanyaan yang bersangkutan dengan cerita tadi. Ini kita nanti bisa ambil pelajaran ya dari situ. Tadi apa sih yang dikerjakan sama Tasripin ini? Pekerjaan apa dan tanggung jawab apa yang dilakukan Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Tadi apa? Tasripinnya pekerjaannya apa sih sehari-hari? Kerjaan Tasripin mencangkul di sawah. Mencangkul di sawah ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Membersihkan sisa-sisa padi. Membersihkan sisa padi ya. Sisa padi. Tasripin menanam padi juga nggak? Ya. Menanam padi juga di sawah ya. Ya. Terus apa lagi pekerjaan yang Tasripin? Adik-adiknya itu ngapain ya? Masak nasi, Memasak ya. Memasak terus mencuci, menyapu, menyapu, serta mandiin adik-adiknya. mandiin. Dan dia juga menyuruh apa tadi supaya apa adik-adiknya
supaya menjaga akhlak ya, Ya. menjaga akhlak adik-adiknya. Oke, tadi si Tasripin itu bocah 12 tahun, dia sudah mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, mencuci, mencari nafkah. Ya. Ini ada pertanyaan yang kedua, yaitu apakah yang dilakukan Tasripin itu layak atau tidak? Seusia Tasripin Tidak layak. Ya. tidak layak ya. Kenapa tidak layak? Karena Tasripin masih berusia kecil. Tidak layak karena Tasripin masih usia anak-anak ya. Ya macam kamu. Ya, di sini karena Tasripin itu masih berusia 12 tahun. Nah, kakak Tasripin itu harusnya mendapatkan pendidikan, mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Tasripin ini masih tergolong kepada usia anak-anak ya. Nah, yang terakhir, nah jika kita menemukan yang ada Tasripin ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabat ya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Apa kira-kira ada yang bisa bantu? Kira-kira apa sih yang harus dilakukan ayahnya? Harus Ayahnya memperhatikan anak-anak. harusnya tidak meninggalkan ya, harusnya tidak meninggalkan anak-anaknya ya, Menjaga. tidak meninggalkan anaknya. Terus ada lagi sebagai kerabatnya apa? Harusnya ayahnya mengurusi ya, mengurus anaknya. Terus harusnya Tasripin itu mendapat apa? Pendidikan yang layak. Ya, kalau dari pertanyaannya layak apa yang harus dilakukan sama orang tua atau ayahnya, yaitu tadi harusnya tidak meninggalkan Tasripin yang masih usia 12 tahun beserta adik-adiknya, dan harusnya dia mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang orang tua. Oke, cukup di sini aja ya. Nanti lanjutkan sama pengertiannya penelantaran itu apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.